Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bagus? Kabar baik, Mas Doni. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah juga. Senang hari ini bisa ketemu Pak Bagus. Makasih banyak ya Pak. Udah Sama-sama, you are welcome. menyediakan waktunya di weekend pagi. Pagi-pagi loh kita janjian Iya. ketemuan. Masih fresh ya, Mas ya? Iya. Kali ini kita mau coba ngobrol dengan Pak Bagus tentang pengalaman bisnisnya dia. Ketika memulai usaha tetapi mengalami kegagalan. Nah, dulu Pak Bagus ini pernah usaha di peternakan ayam, ya Pak ya? Betul. Ayam apa Pak? Kita ayam broiler. Broiler Pak ya? Broiler. Iya, Ayam ayam. negeri kalau orang-orang Indonesia ngomongnya. Oh, oke. Iya. Broiler itu ayam negeri yang Ayam warnanya negeri, putih itu ya warna Pak? putih. Oke. Yang nggak pernah lihat matahari itu Pak ya? Nggak pernah lihat matahari jadi putih ya. Ya kan Pak ya, jadi memang si ayam ini selama hidupnya itu di dalam kandang ya Pak? Iya, mereka di dalam kandang. Kandang aja ya. Oke, jadi gimana sih perjalanan bisnisnya Pak Bagus awalnya terfikirkan untuk bangun kandang? Jadi memang fokus saya ketika saya lulus atau mungkin sebelum lulus lah, saya semenjak kuliah di IPB saya memang ngambil peternakan. Lulus saya kerja di perusahaan peternakan. Nah, setelah kerja di perusahaan peternakan saya resign. Saya buka usaha juga di sektor peternakan. Lebih spesifik lagi di sektor budidaya ayam pedaging atau ayam broiler. Ya, Pak. Oke, eh, orang Indonesia mengenal sebagai ayam negeri, dan saya budidaya di situ dengan modal yang berasal dari tabungan saya waktu saya bekerja di perusahaan peternakan. Nah, tapi apalah daya, karena kita yang penting action dulu, yang penting jalan dulu. Kita jalan, tapi kita nggak peduli dengan yang namanya analisa pasar, hanya action aja. Nah, ternyata pas sudah pelihara, kompetitor saya adalah perusahaan saya sendiri dulu, tempat saya bekerja. Dan saya sendiri sebagai peternak di sini bukan seorang fresh maker. Fresh makernya adalah perusahaan saya yang dulu. Jadi yang terjadi, kita menjual di market yang sama, dan akhirnya saya nggak bisa berkompetisi, saya rugi. Nah, itulah yang menyebabkan gagal pertama kali. Jadi Bapak nekat ya? Iya, bisa dikatakan nekat gitu. Nekat ya. Iya. Oke, memang ketika bangun eh, kandang ayam itu kan modalnya cukup banyak tuh Pak ya. Betul. Itu bagaimana Bapak bisa memutuskan untuk menggunakan semua tabungannya untuk memulai usaha baru itu? Kenapa bisa seyakin itu? Iya, sebenarnya gini Mas, di samping modal uang, sebenarnya sih ada modal yang namanya relasi. Ketika saya bekerja, saya membangun relasi saya. Saya ada di divisi Animal Health. Nah, saya ketemu dengan pelanggan-pelanggan saya, mereka adalah para peternak. Nah, dari situlah saya punya relasi itu. Kalau pakai modal yang saya tabung ketika saya bekerja, itu nggak cukup untuk usaha budidaya ayam pedaging. Itu, usaha budidaya ayam pedaging yang paling mahal adalah pakan. Dan karena saya punya kenalan waktu bekerja, saya menolong pelanggan saya, menolong relasi saya. Ketika saya punya usaha, saya berusaha di ayam, mereka mau membantu saya. Saya pinjem pakan punya mereka. Mereka suplai pakan ke saya dengan sistem yarnen atau dibayar setelah panen. Oh, apa tuh Pak tadi Pak? Yarnen. Bayar Iya, setelah bayar panen. setelah panen. Oh. Jadi saya dari modal yang saya punya, saya pakai buat sewa kandang. Waktu itu ada 4 lokasi kandang, total populasi 25.000. Habis sudah, untuk beli pakan sama beli bibit saya nggak punya duit. Nah, karena saya punya relasi, saya nego sama pelanggan-pelanggan saya tadi. Tapi pelanggan saya ngomong, oke, ini nanti dibayar setelah panen, tapi dengan catatan yang panen harus saya, kamu nggak boleh panen gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting saya bisa usaha. Dan akhirnya saya juga mikirnya, ya udah saya nggak mikir untuk jual kemana gitu kan, karena ada yang nerima tadi kan. Dan akhirnya saya pelihara lah, setiap panen saya bayar, setiap panen saya bayar. Tapi penentu naik turunnya harga ternyata adalah perusahaan saya yang dulu, karena mereka adalah pacemaker. Mereka populasinya sangat besar sekali, jutaan di atas. Kalau populasi
saya sendiri kan peternak kecil hanya 5.000, 3.000 ya peternak gurem lah, UKM, usaha kurang modal. Jadi waktu itu Bapak bikin kandang untuk berapa ayam, Pak? Untuk total populasi 25.000. Kita sewa sih kandang, Sewa. bukan bikin. Hmm, Iya, kalau bikin kandang sendiri juga pasti kurang modalnya. ya. Iya. Dan itu waktu itu mulai sebar DOC-nya atau anak ayam itu berapa banyak, Pak? Waktu awal buka? Waktu pertama kali saya start di 5.000 dulu. 5.000. Iya. 5.000 terus ada 4 lokasi itu setelah 5.000 saya di 7.000 apa kalau nggak salah. Pokoknya total semuanya ada 4 lokasi kita di 25.000. Waktu awal 5.000 itu nunggu sampai panen atau sebelum panen udah nambah 7.000 lagi, Oh Pak? enggak, kita sampai panen dulu. Saya panen. Jadi memang start awal saya di 5.000, saya kan 30 hari baru bisa dipanen. Aha. Saya start di situ aja dulu. Dari situ kan oh ternyata untung gitu kan. Oh. Kedua, loh untung gitu kan. Iya. Nah, dari situ saya pede gitu kan. Nah, Nah, ketika saya pede ya ada keuntungan dari modal yang saya tanam di situ. Ya saya tambah lagi, saya putar lagi. Tapi kan butuh modal kerja lagi. iya. Nah, nego lagi sama peternaknya, Pak, saya nambah plafon lagi, mau ngutang pakan lagi gitu, bayar panen lagi. Oh iya Mas, silakan. Emang nyari kandang di mana Mas? Ada Pak di perbatasan Bogor Sukabumi. Ya, saya sewa lah di sana. Akhirnya bisa pelihara. Oh, sebenarnya untung ya Pak di awal-awal usaha ini. Start Mena- awal untuk Ya menarik nih. Jadi sebenarnya ada keuntungan dan itu bisa mendorong Bapak untuk nambah nambah kuota populasi. populasi. Iya. Nah, yang bikin Bapak itu tiba-tiba mengalami kerugian apa tuh Pak? Ya, 2 tahun lagi setelah saya buka usaha. Nah, disitulah saya mulai rugi. Nah, ruginya apa? Saat waktu itu banyak mulai bermunculan yang namanya kandang-kandang closed house modern. Oh. Jadi banyak closed house teknologi dari luar negeri masuk ke Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar mulai menambah populasinya dan minimal satu populasi satu kandang untuk closed house yang modern yang dari asing tadi kan 20.000 ekor. Nah, peternak rakyat untuk ke sana itu nggak punya uang karena minimum investasi kan harus 1 miliar. Oh. Kita aja modal empot-empotan gimana ngomong 1 miliar gitu. Dan ketika kita datang ke bank sendiri juga, bank juga usaha apa sih? Oh, usahanya nggak bankable gitu kan. Bank itu takut gitu. Oh, risiko ya Pak ya, Ya, risiko. jadi yang terjadi ketika closed house itu bermunculan, Aha. nah kita kan bermain di sektor komoditi. Muncullah yang namanya oversupply. Oh. Ekonomi kalau supply and demand nggak seimbang, sebagai contoh supply-nya lebih tinggi daripada demand-nya, harganya nggak jatuh. Itu juga sebaliknya, itu yang terjadi sampai dengan saat ini. Dari situlah saya mulai rugi. Oh, jadi Bapak mengalami kerugian karena persaingan usaha Betul. yang datang setelahnya ya Pak ya? Iya, datang setelah itu. Oke, artinya kita ketika mulai usaha atau sedang menjalankan usaha, kita juga perlu melihat peta persaingan di Nah, usaha sangat gitu betul setuju ya? sekali. Oke, jadi itu yang mungkin perlu kita cermati bahwa ketika nanti ada pendatang-pendatang baru ya Pak yang mungkin Iya. teknologinya lebih maju, itu mungkin bisa menjadi salah satu ancaman gitu Pak ya? Bisa ancaman. Bisa ancaman ya bagi usaha kita. Nggak disrupsi ya. Oke, menarik. Jadi setelah mengalami ancaman tersebut, ternyata Pak Bagus itu malah menciptakan teknologi untuk bisa membuat close apa namanya? Closed house juga. Close house si Iya. kandang itu. Iya. Nah, Karena ini dengan closed house itu sebenarnya kan kita bisa efisien. iya. Cuma peternak rakyat itu nggak bisa efisien karena mereka nggak bisa bikin closed house. Wah, hebat ya pengalaman gagal berapa tahun yang lalu Pak ini? Itu tahun 2007, 2010 lah. 2010. Saya terakhir pelihara. Iya, dalam 10 tahun bisa membalikkan keadaan luar biasa. Sengaja karena kebutuhan faktor U, uang. Insya Allah. Menarik cerita Pak Bagus tentang pengalaman usaha ayam potongnya yang mengalami kerugian karena kalah saing dengan pendatang baru yang lebih besar. Ya, dan mereka perusahaan multinasional. Multinational company. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu
dengan teknologi yang bagus, kemudian dengan kapasitas besar, itu bisa untung hanya dari ayam potongnya saja atau bagaimana, Pak? Mereka sebenarnya kalau hanya di sektor usaha yang ayam potongnya, yang budidayanya atau peliharaan, mereka rugi. Kita bicara tentang perusahaan dari Thailand. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena takutnya politik. Ya, mereka datang ke Indonesia, mereka punya anak perusahaan. Mereka punya anak perusahaan di sektor pembibitan, mereka punya anak perusahaan di sektor pakan, di sektor food processing, dan mereka itu yang disebut dengan integrator. Jadi profit center mereka itu banyak. Ketika salah satu unit bisnis mereka itu mengalami kerugian, secara global mereka sebenarnya untung. Gitu. Nah, integrasi dari budidaya di Indonesia untuk ayam broiler ini hanya stop terakhir di sektor setelah pemeliharaan ayam. Jadi penanganan pasca panen masih belum difokuskan ke arah sana. Makanya banyak yang namanya petani, peternak itu kan nggak maju-maju ya karena itu. Oh, oke. Ini Penanganan jadi pasca panennya kurang. pasca panen, Pak ya. Ini Iya. jadi poin penting buat kita semuanya yang akan membangun usaha di bidang Agribisnis. budidaya, Saya agribisnis. kira nggak hanya di ayam aja, semuanya pasti berlaku, wajib itu. Iya. Bahwa kita harus membuat sebuah integrasi usaha Iya. dari hulu hilir, Iya, Pak ya. betul. Sehingga Saya belajar dari mereka juga. Mereka ternyata sebenarnya sih udah bikin dari hulu ke hilir kan. Mereka bikin yang namanya vertical integration kan. Nah, akhirnya kan setelah dari ayam itu saya bermasalah, saya berpikir saya juga harus bikin vertical integration juga tapi di ayam. Tapi setelah dihitung modalnya juga besar juga gitu kan. Iya. Ya apalah daya, saya harus fokus di sektor hilirnya aja dulu. Hilir tapi apa yang bisa saya kerjakan gitu kan. Saya bikin pengolahan ya sempat waktu itu nyoba bikin nugget tapi rasanya nggak enak, saya kayaknya belum bakat di situ. Iya. Oke, jadi yang namanya kita mengintegrasikan usaha kita dari hulu ke hilir itu sangat penting ya teman-teman, Untuk supaya disebar. usaha kita itu sustain ke depannya. Betul. Oke. Dan ternyata keuntungan usaha itu nggak harus dari satu usaha yang kita jalan aja, tapi bisa juga disupport dari lini-lini bisnis lain Iya. yang kita bangun juga, dan mungkin masih linear ya Pak ya, Iya. masih satu bidang yang sama dengan bisnis utama kita. Luar biasa nih Pak pengalamannya, dan ini harapannya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya yang sedang bangun usaha. Ya, betul. Ya, dan sekali lagi Bapak Bagus ini sekarang satu persatu beliau bangun ya. Beliau sekarang udah punya trading company buat ayam ya Pak. Ada. Alhamdulillah. Itu udah berapa toko Pak yang Bapak supply, kafe dan restoran? Kalau data terakhir sih saya cover untuk 84 rumah makan yang ada di Bogor. Wow, luar biasa ya 84. Kurang lebih lah. Omset pasti udah lumayan Masih banyak ya. lebih sih, soalnya yang lain udah pada jadi ambil kompetitor. Iya. Ya, dan sekarang beliau sudah memiliki perusahaan baru, yaitu konstruksi close house yang Iya, tadi betul. diceritakan oleh Pak Bagus. Iya. Boleh diceritain Pak itu Oke. jasa konstruksinya Jadi seperti apa? kenapa kok saya bikin perusahaan yang baru lagi, dengan catatan perusahaan yang lama harus autopilot. Ya kalau kita masih belum bisa autopilot ya nanti bermasalah usaha itu. Saya bangun usaha baru lagi daripada saya nganggur, saya isi kegiatan. Tapi apa gitu kan yang sesuai dengan ilmu saya. Ilmu saya di peternakan. Saya flashback lagi ke zaman dulu. Oh iya, dulu ada close house. Yang punya close house adalah perusahaan modern. Tapi peternak rakyat ini nggak punya close house. Sehingga mereka kan makin lama kan mati gitu karena nggak punya teknologi itu. Saya pelajari lagi tentang close house itu. Sebenarnya sih kalau yang belajar tentang close house itu adalah orang teknik, bukan orang peternakan. Karena di situ ada listrik, ada permesinan. Nah itu kan yang punya ilmu itu kan sebenarnya orang teknik. Saya melihat aja sih cara kerja dari close house itu seperti apa. Oh cara kerjanya yang penting ayam itu butuh suhu sekian, butuh kelembapan sekian. Nah ini yang ilmu keilmuan saya ada di situ. Saya punya
partner, dia memang orang teknik gitu. Saya ajak, bisa nggak bikin exhaust fan kayak gini? Bisa nggak bikin panel kayak gini? Oh bisa, kalau bikin kayak gini aja. Ya udah yuk bikin gitu. Exhaust itu kan ada kemampuannya kan gitu. Saya dapat ilmu juga dari dia gitu kan. Nah dia yang ngajarin, dan akhirnya oke, kita uji cobalah pakai kardus. Jadi kardus kecil itu kan yang dari kertas itu dikasih DOC. Awalnya uji cobanya pakai ini kipasnya komputer. Iya. Nah itu dipasang gitu. Nah ketika itu dipasang, ternyata ayamnya tumbuh gitu kan. Oh berarti sebenarnya bikin exhaust itu bisa dikecilin gitu. Nah, akhirnya kita mulailah bikin lagi exhaust itu untuk yang skala peternakan rakyat. Nah dari situlah pertama kali usaha itu jalan. Mantap. Jadi sekarang Bapak udah mensuplai teknologi exhaust itu ke peternakan ayam ya Pak ya? Iya, memang kita segmen marketnya adalah peternakan rakyat. Kita nggak kalah segmen market untuk yang multinasional company, itu udah ada perusahaan multinasional juga yang datang ke Indonesia. Jadi untuk anak-anak kecil aja. Luar biasa. Ini juga menjadi salah satu bentuk support kita para bisa dibilang sarjana pertanian peternakan ya Pak ya, untuk peternak rakyat atau petani rakyat kita ya Pak. Iya. Luar biasa. Dan itu menguntungkan ya Pak ya? Kalau itu sampai detik ini, kalau saya hitung sih masih profit perusahaan. Ya, tapi kalau dikatakan autopilot masih belum. Oke. Jadi walaupun kita berbisnis dengan peternak kecil atau petani kecil, bukan kecil lah ya, mungkin menengah, karena mereka punya kandang sendiri ya Pak. Iya, kandang mereka kan emang ukurannya kan nggak besar. Dan itu cukup profitable buat dijalankan usahanya. Jadi jangan melihat peternak atau petani kita itu semuanya miskin ya Pak ya. Enggak, mereka kan walaupun mereka seperti itu kan sebenarnya ada bantuan-bantuan juga kan dari pemerintah kita juga ada bantuan, mungkin dari inti yang mensupport mereka juga siap membantu. Mantap. Dari teknologi closed house itu apa sih kelebihannya? Jadi kelebihan dari closed house itu adalah si populasi ini bisa bertambah 2 kali lipat tanpa harus membangun kandang yang baru. Nah, biasanya kalau dengan tipe open house, peternak yang tradisional tadi untuk menambah populasi baru dia itu harus beli tanah, harus membangun bangunan baru. Nah, dengan teknologi closed house ini, mereka hanya menggunakan kandang mereka yang existing saat ini, kita upgrade, nah populasi akan bertambah 2 kali lipat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk efisiensi penggunaan pakan, karena biaya pakan adalah biaya terbesar dalam budidaya ayam broiler. Kurang lebih kalau di persentase sekitar 60-70%. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu untuk meminimalisasi tingkat mortalitas dari ayam itu sendiri atau kematian. Nah, kematian yang dari apa? Dari faktor stres. Jadi kematian yang berasal dari faktor stres itu tadi bisa diminimalisasi. Dan itulah ketiga tadi itu adalah keuntungan apabila kita menggunakan kandang closed house. Oke Pak, jadi dengan teknologi ini kita tanpa harus bikin kandang tambahan, kita bisa meningkatkan populasi ayam yang dipelihara di kandang yang sama. Oke. Luar biasa. Mau tahu seperti apa teknologi closed house-nya? Kita simak video berikut ini.
Oke Pak Bagus, terima kasih banyak udah Sama-sama Mas Doni. meluangkan waktunya untuk Iya. sharing-sharing pengalaman yang berharga sekali ya, Iya, Mas Doni, teman-teman. sama-sama Mas. Ya ini satu pelajaran buat kita yang sangat penting ya teman-teman, karena mungkin tidak banyak yang memberikan pengalaman kegagalannya dalam usaha. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman kegagalan usaha yang pernah dialami oleh Pak Bagus bisa menjadi pelajaran juga buat kita semuanya untuk bisa melihat lebih komprehensif sebelum memulai suatu usaha. Dan jangan lupa terus apa namanya mencoba ya Pak ya, Iya. nggak boleh takut mencoba ya. Harus jatuh bangun lagi sampai kapan? Sampai kapan? Sampai game over. Sampai kapan? Sampai dipanggil olehnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan juga bisa diniatkan untuk ibadah kita kepada Allah. Terima kasih telah menyaksikan video Ya. kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga bisa datang ke channelnya Pak Bagus di Palu Gada ya Palu Pak. Gada. Subscribe juga channel saya yang bernama Palu Gada. Palu Gada. Apa lu mau kue ada? Oke, luar biasa kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.